karena kita ini sama-sama perempuan single. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Senang banget rasanya hari ini aku bisa ketemu lagi sama kalian, ngobrol-ngobrol lagi sama kalian. Dan spesial banget hari ini, backgroundnya kuning ya. Kalian masih inget kan aku julukannya si baju kuning? Dulu, itu dulu. Ini sekarang backgroundnya yang kuning. Hari ini tuh aku mau ngobrol sama teman aku. Dia perempuan juga, mandiri, tangguh, dan pastinya cantik. Kita berteman, dan yang aku kagumin sama dia itu sama sih, dia single fighter dan perjuangannya itu luar biasa. Dia entertain juga sekaligus lawyer. Langsung aja kita kenalan dan kita ngobrol sama dia. Nah, sekarang di sebelahku udah ada Lisa. Hai, baik. Kita black and white. Aku hitam bajunya, Oh, iya. kamu putih. Bener banget. Nah, jadi teman-teman, aku pengen ngobrol-ngobrol sih sebenarnya sama Lisa, berbagi pengalaman kita perempuan, tapi bedanya aku anak pertama, dia anak bontot. Bener banget, aku anak terakhir. Anak 15, kamu anak berapa? Aku anak pertama. Cuma satu-satunya? Enggak, aku 3 bersaudara, tapi aku anak pertama. Jadi anak bontot 15 bersaudara. Iya, aku 15 bersaudara dan aku yang ke-15. Serius. Serius? Kalau kesebelasan itu kan 11 ya. Jadi cadangannya ada 4 nih, Sa. Iya dong, 4 orang. Kamu asalnya Meninggal mana satu sih? sih. Oh, meninggal satu. Jadi tinggal 14. Alhamdulillah hidup semua, sehat. Ya, semuanya ada di kampung sih. Yang di Jakarta cuman aku dan ponakan-ponakan. Gitu sih. Oke. Kampungnya di mana? Purwokerto. Oh, orang apa? Orang Kepenak. Iya, bener banget. Iya. Kencot memang. Memang kencot pisan. Kencet pisan. Oke, jadi kamu merantau di sini ya? Iya, aku merantau. Ya kira-kira udah 2010, sekarang 2021, hampir 11 tahun aku merantau di Jakarta. Lumayan lama ya. Coba kalau misalnya kamu searching Lisa V, itu dia penyanyi tahu bulat. Ya itu Tahu bulat. single aku di 2016. Ya lumayan hits banget sih saat itu ya. Oke, jadi emang awalnya ketika kamu ke Jakarta itu jadi lawyer dulu apa penyanyi dulu sih? Aku nyanyi dulu, hasil nyanyi buat kuliah. Udah lulus, aku kerja jadi lawyer. Sekarang nyanyi jadi hobi. Wow, jadi emang kamu mengejar cita-cita ya awalnya di sini ya? Nyanyi Iya. gitu? Aku petarung banget sih ya orangnya. Seorang diri, Tangguh ya? tangguh ke Jakarta buat berkarir gitu ya. Ya akhirnya jadi seperti ini karena perjuangan tidak mungkin mengkhianati hasil ya kan. Iya, proses hidup biasa. Bener, pahit manis, suka duka, pokoknya udah aku lewatin. Mungkin lu sama kali. Iya sih, ya kan. Kita sama-sama perantau ya di ibu kota. Keras Iya, kehidupan. kamu aslinya mana? Kasih tau dulu. Oh iya, aku aslinya Jawa juga. Sama kita Jawa. Cewek-cewek Jawa tuh manis-manis ya. Manis, imut, dan tidak membosankan. Betul. Tapi yang menariknya di sini adalah akhirnya dia pindah jalur dari entertain ke hukum gitu. Emang dari dulu pengen jadi pengacara? Nggak kepikiran sih. Terus? Dari dulu tuh nggak kepikiran bakal jadi pengacara. Cuman kebetulan aku banyak teman-teman aku tuh banyak di bidang hukum ya, jadi banyak ngasih edukasi, ngasih pengalaman hidup, ya ngarahin yang baik lah gitu ya. Kalau kamu udah nggak salah jurusan, jadi kamu harus konsisten. Ketika kamu lulus ya kamu siap-siap aja harus berkiprah di dunia itu gitu loh. Biar lu kuliahnya nggak sia-sia. Kalau cuma buat kuliah doang kan sayang duitnya kan. Apalagi aku kuliah kan pakai uang duit aku sendiri, bukan uang orang tua, dan itu hasil dari aku nyanyi gitu. Jadi sangat-sangat harus kuat. Iya dong. Survive ya di Jakarta. Tapi kadang-kadang yang jadi stereotipnya perempuan ya saat ini tuh guys, perempuan nih cantik, ya kan? Dia sukses banyak duit. Pasti kan ada embel-embel dong, ada
sosok di belakangnya, biasanya kan gitu, ya kan? Iya, benar. Dan kebanyakan orang tuh nggak tahu kalau ternyata kita kerja keras untuk itu. Pernah nggak sih lo ngerasain hal itu gitu? Maksudnya Pastilah stempel. cibiran orang tuh kan ada yang senang, ada yang nggak senang. Nah kalau yang nggak senang pasti kan ngomongnya pasti nggak enak-enak, nggak baik-baik gitu ya. Tapi kalau yang positif ya banyak yang mengapresiasi bahwa lo berhasil karena kerja keras lo gitu loh. Gitu ya, banyak juga cibiran-cibiran miring gitu. Pasti ada. Karena yang namanya perjuangan, apalagi kita perempuan gitu ya, merantau di ibu kota yang nggak mudah pastinya yang kita hadapi, entah itu cobaan-cobaan gangguan mental, psikis, yang omongan-omongan orang gitu. Tapi apa sih tips and trick dari kamu bisa tetap settle? Tapi to be honest ya, gue tuh sempet pernah pengen balik. Jadi waktu itu pas lagi kuliah sih sebenarnya, lagi kuliah terus kampusku itu pressure-nya lumayan kenceng, kemudian terus peloncoan, bukan peloncoan sih, maksudnya apa ya, mentalnya tuh sempet kenceng banget, dan aku kaget ini kayak gini banget ya kuliahnya, senior tuh gini banget ya ke juniornya, bener-bener Pas pressure. baru masuk ya. Nelfon nyokap, mama aku gak kuat nih kayaknya di sini, aku gimana gitu. Terus kamu ke Jakarta itu saat itu dorongan sendiri atau memang ikut saudara atau emang ada siapa gitu? Sebenarnya aku ke Jakarta memang mau ngejar mimpi dan cita-cita aku di sini. Yes. Sebagai entertain, dan orang tua aku tuh support. Orang tua Tapi kesampaian. sampean ya, karena balik lagi tadi, proses tidak mengkhianati hasil. Prosesnya panjang, Wak. Ya dong. Bertahun-tahun ya. Oke, nah kebetulan karena kita ini sama-sama perempuan single. Dan Maksudnya belum nikah. Iya, belum nikah. Iya. Ini ada cerita menarik sebagai seorang lawyer perempuan, tapi sering menangani kasus perceraian, bener gak sih? Bener banget, karena itu udah jadi kayak makanan sehari-hari lah ya. Klien untuk divorce itu banyak banget, dan aku bukan hanya ngurusin untuk cerainya aja, tapi kayak harta gono gininya, rebutan anaknya itu, hadonahnya, semua itu include jadi satu. Jadi si klien ini beruntut mulai dari cerainya diurusin sama aku. Setelah cerai selesai, nah di sini tinggal harta bersama dibagi dua kan. Nah itu dipakai lagi tuh lawyernya. Setelah itu ya ego lah, perpisahannya ini karena ego. Pasti. Bukan perpisahan karena kerelaan hati atau gimana ya, tapi mereka punya egonya masing-masing yang membuat anak ini jadi korban. Sampai ke KPAI juga. Oke. Rebutan anak itu. Tapi pernah nggak sih sebelum mereka memutuskan untuk cerai gitu ya, in case klien kamu mediasi dulu mereka? Oh pasti. Hmm. Aku nggak berharap klien aku tuh berpisah. Siapapun klien aku, pasti aku ingin mereka selalu bersatu bersama. Apalagi kalau punya anak di situ ya. Anak itu prioritas buat aku tuh. Anak itu nggak punya dosa, ngapain sih gara-gara lo pada cerai anak jadi sasaran gitu loh. Broken home lah, terus akhirnya jadi kurang diperhatikan. Walaupun sih memang kalau yang sudah mengalami cerai itu nggak ada urusannya sama anak sih, kalau cerai aja sih, nggak ngaruh sih, kayak gitu-gitu. Ada yang komennya begitu ketika aku kasih mediasi gitu kan. Tapi balik lagi, aku tetap tekankan ke klien aku, jangan cerai lah, jangan pisah lah, walaupun akhirnya nggak berhasil gitu. Tetap cerai-cerai juga. Iya, gitu tapi kan. tapi kebanyakan ya persentasenya ya 40% damai, 60% pisah. Jadi aku nggak menganjurkan memang untuk mereka harus pisah gitu, harus cerai gitu. Oke, nah dari semua klien-klien kamu yang memang kasusnya divorce, itu rata-rata kamu bela yang cowok apa yang cewek sih? Kebanyakan? Banyak klien ya, dia cowok sih mayoritas, tapi cewek juga banyak. Ada juga. Nah, hal yang paling mengerikan ketika kamu menangani sebuah kasus dari perceraian tuh apa kasusnya? Yang paling mengerikan ketika ada indikasi KDRT. Karena pilu sekali ya, maksudnya mereka menikah dengan cinta, dengan kasih sayang, terus tiba akhirnya mereka saling melukainya itu
bukan hanya mulut gitu ya, tapi sampai ke fisik gitu. Itu buat aku kayaknya lukanya terlalu bertubi-tubi gitu loh, dan itu membekas gitu secara psikologisnya. Iya, jadi akan menimbulkan rasa trauma kepada si korban. Oke. Tapi biasanya ketika mau menikah ya sama orang, let's say kita mau nikah sama orang, kita PDKT dulu, kita pacaran lama, biasanya kan udah tahu dong sikapnya seperti apa. Iya, tapi kan nggak semua orang pacaran, Mbak Sela. Ada yang juga Ta'aruf gitu ta'aruf, maksudnya. dijodohin, ya macam-macam lah. Oh, jadi itu yang bisa menimbulkan kayak ternyata belum tahu luar dalam pasangannya. Iya, tapi aku nggak menganjurkan juga pacaran lama bakal hidupnya Bahagia itu gitu ya. juga, nggak jadi jaminan juga, karena pada akhirnya ada juga yang 12 tahun pacaran, nikahnya cuma 6 tahun, punya anak, selesai. Jadi lebih lama menjalani pacaran ketimbang pernikahannya. Itu sering terjadi. Jadi nggak jadi jaminan juga. Tapi penjajakan itu memang perlu itu ya, meminimalisir nantinya akan ada perbedaan. Yang kedua, penjajakan itu perlu sekali untuk ya saling imbangi nanti rumah tangga gitu kan. Jadi bisa naik tangganya itu bisa berbarengan gitu, suka dukanya. Gitu. Tapi misalnya nih ngurusin kasus KDRT kayak gitu, ada yang bisa masuk penjara nggak sih kayak gitu? Oh, ada. Pelakunya KDRT. Iya, misalkan nih si suaminya yang KDRT, istrinya lapor, dijerat, dihukum, dijatuhin hukuman sampai dipenjarakan, kemudian si istrinya ini mungkin ada hati nggak tega karena bapaknya anak-anak, bla bla bla. Akhirnya dia cabut kembali tuntutan itu gitu iya, ya. Bisa bebas akhirnya. Oke. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ada yang tega, ada yang enggak, ada yang karena pertimbangannya, aduh kasihan anak, nanti masa aku menjarain bapaknya anak-anak kan nggak mungkin. Aku jahat banget seorang ibu kan. Ada pertimbangan dari nilai kemanusiaannya seperti itu. Ada yang nggak mikir ke sana karena udah sakit hati, aku udah terluka, ya udah lapor aja gitu. Oke, kalau itu kan kekerasan fisik ya, misalnya dipukul apa segala macam. Kalau seandainya verbal nih, itu bisa dilaporin juga nggak sih? Verbal termasuk kategori juga. Masuknya bisa dilaporin. Iya, sama aja itu KDRT, cuman kan bukan fisiknya, batinnya gitu loh. Itu kita bisa konsul dengan dokter psikolog gitu loh, karena kan sering banget juga selalu ada dokter psikolog juga dalam pembinaan perkawinan juga gitu. Supaya mereka ini dibina gitu pernikahannya supaya gak jadi cerai, itu ada seperti itu. Jadi memang itu sudah ada wadahnya ketika suami istri yang sudah 15 tahun. Ujian pernikahan itu bisa 5 tahun pertama, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah itu step by stepnya itu, karena aku udah banyak nanganin klien kali ya. Jadi, sampai enak nggak? sampai ya udah hatam banget gitu ya. Maksudnya aku sendiri belum nikah gitu, tapi aku jadi enggak. Tapi ini statement yang harus digarisbawahi ya, aku sendiri belum nikah. Jadi trauma sendiri nggak sih karena kamu sering banget ngurusin perceraian? Jadi takutnya nanti aku seperti itu gitu. Tapi kan setidaknya kamu udah tahu hukum-hukumnya, jadi kalau ada yang macam-macam, kamu dijerat pasal ini loh, kamu bisa dihukum ini loh, gitu nggak sih? Iya, jadi yang penting kita sudah tahu benteng-bentengnya ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa proteksi diri gitu. Oke, tapi aku masih kepo nih, yang menyebabkan belum mau nikah nih apa nih sebenarnya? Mau karir dulu atau apa? Aku mau karir dulu satu, yang kedua aku belum selesai S2 sih. Dan memang masih ini ya, masih harus masih banyak PR-nya ya, belum lagi keluarga. Belum ngurusin keluarga, banyak yang bergantung kayak adik-adik ponakan gitu ya. Ya sedikit kita nggak bisa mikirin diri sendiri soalnya ya, jadi segala sesuatu mikir panjang gitu. Nanti ketika aku nikah gimana ya, apakah mereka bisa settle sendiri tanpa bantuan aku, apa bisa mereka kuat ya. Mungkin kalau dari segi gak ada lo juga pasti Allah kasih lah gitu kan, cuma karena terbiasa
selalu bantu kayak mama gitu kan. Karena aku anak yatim nih, bapak udah nggak ada dari kelas 3 SMP naik ke SMA, jadi ditinggal itu rasanya udah tahu lah. Jadi apa-apa sendiri, mandiri, apa-apa harus sendiri, terus ada rasa ingin bantu ibu, bantu keluarga, itu timbul sendiri dalam hatiku gitu. Jadi gejolaknya banyak banget. Iya, karena banyak yang kita pikirin itu tadi. Kenapa sampai mikirin orang lain sampai lupa mikirin diri sendiri? Oh gitu. Tapi nanti ada waktunya ya, ada masanya. Ini berlaku buat Lisa dan juga berlaku buat aku sendiri sih sebenarnya. Kadang orang nanya, nanti kamu bakal endingnya bagaimana ya Lisa? Gimana? Kapan nikah? Iya, endingnya nanti banget sama nanya gitu. siapa ya gitu. Ya rahasia ilahi ya. Iya. Gak ada yang tahu ya. Allah. Yang penting kita tetap fokus dulu ke diri sendiri dan yang penting keluarga. Ya. Betul, prioritas. Oke. Luar biasa banget ya ngobrol sama seorang Lisa V ini ya. Dan for your information guys, kalau misalnya kamu tuh pengen konsultasi masalah hukum ya, ini kapan lagi lo bisa konsultasi soal hukum free ya kan, karena beliau ini adalah seorang pengacara. Bisa langsung cek di channel YouTube-nya Lisa, namanya apa? Lisa V Project. Jangan lupa. Aku tungguin ya. Jangan lupa komen dan juga subscribe ya. So kalau misalnya comment and share. Misalnya kalian mau nanya-nanya, silahkan aja bisa langsung ngehubungin. Siapa tahu nanti kalian juga bisa join sama kita, bisa join sama Lisa buat konsultasi masalah kamu, ya kan? Iya, betul. Aku tunggu masalah kamu, nanti kita curhat bareng, siapa tahu aku bisa kasih solusi. Ya, dari pandangan hukum bagaimana harus menyikapi masalah kalian. Mudah-mudahan kita akan ketemu di channel aku. Oke, karena hukum tuh nggak menyeramkan ya, apalagi pengacaranya kayak dia nih. Oke deh kalau gitu, thank you banget ya Beb. Iya, sama-sama Beb. Oke deh kalau gitu, see you in next video. Bye bye.